Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mata kuliah profesi guruan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akmaluddin Hanif. Di sini saya sebagai moderator dan Iza Nurhayati sebagai presentator pertama, Rosidatul Munawaroh sebagai presentator kedua. Kali ini kita akan membawakan materi prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran oleh Rothwell. Yang pertama yaitu definisi prinsip belajar dan pembelajaran. Definisi prinsip secara umum. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin asas dasar. Asas berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut principle, yang berarti a truth or belief that is accepted as a base for reasoning or action, yaitu prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Yang kedua yaitu definisi belajar. Definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Skinner dalam Dimyati dan Mujiono tahun 2009, belajar merupakan suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar, maka responnya menurun. Yang kedua, menurut Gardner dalam Dimyati dan Mujiono tahun 2009, belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar merupakan kapabilitas. Setelah belajar, orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Yang ketiga, menurut Winkle tahun 1987, belajar adalah suatu aktivitas mental dan psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Selanjutnya yaitu definisi pembelajaran. Yang pertama, definisi pembelajaran menurut Gardner dan Briggs tahun 1979. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Sedangkan definisi pembelajaran secara menurut undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rosidatul Munawaroh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Rothwell. Di antaranya yaitu prinsip kesiapan, yang merupakan proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Yang dimaksud kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Prinsip motivasi merupakan tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Prinsip persepsi merupakan seseorang yang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Prinsip tujuan yaitu merupakan tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para siswa pada saat proses terjadi. Kelima, prinsip perbedaan individual merupakan proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Prinsip transfer dan retensi merupakan belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Prinsip belajar kognitif merupakan belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Prinsip belajar afektif merupakan proses belajar afektif seseorang menemukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Prinsip belajar evaluasi merupakan jenis cakupan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini, dan selanjutnya pelaksanaan latihan evaluasi memungkinkan bagi individu untuk menguji kemajuan dalam mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu prinsip belajar psikomotor merupakan proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas raganya.
Selanjutnya yaitu implikasi prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik. Di antaranya yaitu perhatian dan motivasi. Yang dimaksud adalah siswa dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah ke arah pencapaian tujuan. Disadari bagi siswa bahwa motivasi belajar yang ada pada diri mereka harus dibangkitkan dengan mengembangkan secara terus-menerus. Keaktifan, mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan, membuat karya tulis, dan sebagainya. Keterlibatan langsung atau pengalaman, para siswa agar tidak segan mengerjakan tugas belajar kepada mereka dengan keterlibatan langsung ini. Pengulangan dituntut kesadaran siswa untuk bersedia mengerjakan latihan-latihan yang berulang-ulang. Tantangan, melakukan eksperimen melaksanakan tugas terbimbing maupun mandiri, mencari tahu pemecahan masalah. Balikan atau penguatan, menerima kenyataan nilai yang dicapai, menerima teguran guru, dan sebagainya. Yang terakhir, perbedaan individual, menentukan tempat duduk di kelas, menyusun jadwal belajar, dan sebagainya. Perbedaan individu pada siswa berupa fisik maupun psikis. Manfaat dari adanya prinsip pembelajaran. Pertama, meningkatkan kemampuan peserta didik menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. 2. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. 3. Timbulnya dorongan dalam diri peserta didik untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. 4. Peningkatan kemampuan peserta didik untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang pada gilirannya memperbesar rasa percaya diri. 5. Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual. 6. Meningkatkan kepuasan kerja. 7. Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 8. Makin besarnya tekad peserta didik untuk lebih mandiri. Dan 9. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan. Sekian dari kami. Maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.